Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niko Martin Pangundian Tambunan dengan NIM 213140714111041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul yaitu Sistem Informasi Jual Beli Akun Game Online Berbasis Mobile. Baik, latar belakang yang pertama yaitu diawali dengan gaya hidup yang praktis. Dalam berbagai bidang, terutama pada dunia bisnis saat ini, internet salah satu media transaksi tercepat. Jumlah para pengguna internet di dunia ini sudah sangat banyak, mulai dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, dan kalangan dewasa. Gaya hidup masyarakat semakin berkembang dari hari ke hari, mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Menurut data dari Kominfo pada tahun 2016, kebanyakan orang sangat tertarik memilih gaya hidup yang praktis, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui media internet. Lanjut ke latar belakang yang kedua, yaitu hadirnya e-commerce. Transaksi bisnis jual beli telah memasuki babak baru. Setelah fenomena e-commerce pada beberapa tahun sebelumnya, saat ini mulai bergeser memanfaatkan perangkat gadget atau smartphone. Perkembangan inilah yang disebut dengan e-commerce, yakni memanfaatkan smartphone untuk melakukan transaksi jual beli barang. Menurut Pradana pada tahun 2012, e-commerce merupakan konsep yang menggambarkan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi secara langsung antar pelanggan dengan menggunakan mobile device. Untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat, maka pengelola toko online diharapkan dapat memanfaatkan teknologi. Lanjut ke latar belakang yang ketiga, yaitu masuknya game online ke ranah bisnis. Dari sekian banyak bisnis yang telah berkembang di internet, dunia game juga termasuk salah satu bentuk lahan bisnis yang berkembang di internet. Lanjut ke latar belakang yang keempat, yaitu maraknya penipuan saat terjadi transaksi jual beli. Saat ini, para gamers biasa melakukan transaksi di berbagai media sosial dan forum game seperti Kaskus, grup Facebook, Twitter, dan Instagram, dan bisa juga di dalam game itu sendiri. Namun terdapat sebuah permasalahan yang sangat sering terjadi pada pembeli ataupun penjual. Jika melakukan transaksi jual beli melalui sosial media maupun forum-forum game, ini yaitu terjadinya penipuan. Maraknya kasus penipuan ini terjadi dikarenakan transaksi pada forum tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya pihak ketiga, sehingga para penjual dengan mudah menipu para pembeli, yaitu dengan cara melarikan uang pembeli yang telah ditransfer kepada pihak penjual. Oleh karena itu, saya merancang sebuah aplikasi sistem informasi jual beli akun game online berbasis mobile yang memiliki kelebihan dari aplikasi ini, yaitu para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan aman tanpa adanya rasa takut akan penipuan, yaitu karena adanya pihak ketiga, yaitu aplikasi ini sendiri. Perumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi jual beli akun game online berbasis mobile. Tujuannya untuk membuat atau merancang sebuah sistem informasi jual beli akun game online berbasis mobile. Manfaatnya, dengan dirancang dan dibangunnya sistem informasi ini, dapat mempermudah pengguna untuk menjual atau membeli akun game online dan meminimalisir adanya penipuan jual beli akun game online. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu sistem informasi. Menurut Octavianti pada tahun 2019, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu game online. Menurut Novrialdi pada tahun 2019, game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game ini dapat dimainkan di perangkat komputer atau PC, laptop, handphone, serta perangkat lainnya. Game online dapat dimainkan oleh banyak pemain melalui internet dan mempunyai berbagai macam jenis game, mulai dari berbasis teks hingga yang berbasis grafik kompleks yang membentuk dunia virtual dan dimainkan oleh banyak pemain secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu e-commerce.
Menurut Pradana pada tahun 2012, e-commerce merupakan konsep yang menggambarkan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi secara langsung antar pelanggan dengan menggunakan mobile device. Lanjut yang keempat yaitu Android Studio. Menurut Anwar 2019, Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk pengembangan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Itu menurut Andaru pada tahun 2018. Lanjut ke yang keenam yaitu XAMPP. Menurut Anwar pada tahun 2019, XAMPP adalah perangkat lunak web server Apache yang di dalam perangkat lunak itu sendiri sudah tertanam server MySQL yang sudah mendukung bahasa pemrograman PHP yang akan membuat tampilan website lebih dinamis dan mudah untuk diubah-ubah. Lanjut ke yang terakhir yaitu PHP. Menurut Yolan dan Mansuri pada tahun 2015, PHP merupakan bahasa server-side yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Salah satu fungsinya adalah untuk menerima dan mengelola dan menampilkan data ke sebuah situs. Baik, selanjutnya yaitu metode penyelesaian. Yang pertama, waktu dan tempat, yaitu pada tanggal 5 September 2022 di kos 96, Jalan Raya Candi 2, nomor 96, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lanjut yang kedua yaitu pengambilan data, bagi menjadi dua, yaitu metode observasi dan metode kuesioner. Metode observasi yaitu pengamatan atau merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pencatatan terkait dengan proses yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibangun seperti mencari informasi mengenai perilaku transaksi yang terjadi di forum dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Selanjutnya yaitu metode kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna, sehingga hasil dari respon para responder dapat mengembangkan perancangan aplikasi tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dari seluruh informasi. Yaitu yang pertama pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan observasi yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dirancang dan dibangun, yaitu dengan cara mengamati mengenai transaksi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram. Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Yang kedua yaitu kebutuhan fungsional. Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan analisis terhadap kebutuhan dari sistem informasi aplikasi jual beli akun game berbasis online. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan alat atau perangkat yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Baik, lanjut ke yang keempat yaitu prosedur penyelesaian. Yang pertama yaitu planning, yaitu rencana yang dilakukan untuk merancang aplikasi sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua, analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh aplikasi. Yang ketiga, desain, melakukan perancangan desain aplikasi sebagai perkiraan sebelum dibuatnya kode. Desain sistem dapat dibuat menggunakan flowchart atau ERD. Yang keempat yaitu implementasi, tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat menjadi kode-kode program. Kode-kode yang dihasilkan masih berbentuk modul-modul yang harus dihubungkan di tahap selanjutnya.
Lanjut ke yang kelima, yaitu testing dan integrasi. Di tahap ini, melakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Lanjut ke yang keenam, yaitu maintenance, tahap pemeliharaan yang akan melakukan perbaikan bug, upgrading ke software terbaru, dan penggabungan atau menambah fitur-fitur terbaru ke dalam aplikasi. Yang kelima yaitu perangkat yang digunakan, yaitu hardware. Yang pertama handphone Android, yang kedua laptop. Pada software, yang pertama Android Studio, kedua Figma, ketiga XAMPP, keempat MySQL, yang kelima Visual Studio Code. Baik, yang selanjutnya yaitu deskripsi proyek. Sistem informasi jual beli akun game online hadir untuk membantu dan mempermudah para gamers dalam melakukan transaksi dalam jual beli akun game online. Terdapat fitur yang memudahkan pembeli untuk membeli akun dan sebaliknya juga penjual untuk menjual akun. Selanjutnya yaitu use case diagram, yaitu sistem informasi yang akan dirancang di mana terdapat seorang aktor yaitu user. Untuk bisa menjalankan sistem informasi, user diharuskan menggunakan sebuah perangkat Android yang terhubung dengan internet dan kemudian login, dan kemudian bisa mengakses menu, itu profil, isi saldo, transfer saldo, riwayat pemesanan, jual akun maupun membeli akun, dan terdapat menu logout juga. Dan jika belum memiliki akun, terdapat user dapat melakukan daftar atau registrasi. Baik, pada selanjutnya yaitu perancangan interface. Yang pertama, pada gambar yang pertama, yaitu terdapat halaman login, di mana user dapat masuk dengan cara memasukkan email atau nama pengguna dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, user dapat melakukan pendaftaran akun, yaitu dengan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, email, kata sandi, dan juga nomor telepon. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, yaitu halaman utama, terdapat fitur saldo akun, isi saldo, transfer, riwayat, titip akun, dan beli akun. Baik, kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Perancangan sistem informasi jual beli akun game online sudah dapat digunakan dan dijalankan dengan baik. Yang kedua, sistem informasi jual beli akun game online berbasis Android ini memudahkan bagi pengakses, baik itu penjual maupun pembeli, untuk menjual maupun membeli akun game online. Saran yang pertama yaitu sistem informasi jual beli akun game online ini masih berbasis Android sehingga masih dapat dikembangkan untuk berbasis iOS. Yang kedua, sistem informasi ini juga masih belum update tentang game-game terbaru atau yang baru dirilis. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.